Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Amini dan teman saya ada Dinova Erlianti dan juga Gunawan Limbong. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi pada radikal bebas, yaitu tahap pembentukan radikal bebas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu radikal bebas? Nah, radikal bebas ini sekelompok atom yang memiliki elektron tidak berpasangan. Nah, elektron yang tidak berpasangan ini akan menyebabkan radikal bebas akan bersifat reaktif. Nah, misalnya contohnya itu ada pada Cl dan Br. Nah, Cl dan Br ini memiliki satu elektron yang tidak berpasangan, sehingga mereka akan mencari atom atau molekul lainnya yang memiliki elektron bebas sehingga mereka akan stabil. Nah, itulah tadi tentang radikal bebas secara konsep. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tahap-tahap pembentukan radikal bebas. Nah, apa aja sih tahap-tahap pembentukan radikal bebas ini? Nah, yang pertama ada inisiasi atau permulaan, ini tahap awal pembentukan radikal bebas. Nah, yang kedua ada propagasi atau disebut juga dengan perambatan. Tahap ini yaitu tahap perpanjangan rantai. Dan yang ketiga ada terminasi, yaitu pengakhiran. Nah, tahap ini proses pengakhiran terbentuknya radikal bebas. Nah, kita masuk ke tahap inisiasi. Nah, pada gambar terdapat tahap inisiasi yang tentunya menggunakan sinar UV baik berupa cahaya maupun panas. Nah, yang perlu kita ingat pada tahap ini atau yang perlu kita garis bawahi yang menjadi salah satu ciri dari tahap inisiasi ini ialah dia memiliki tanda panas tengah, yang artinya dia akan membagi secara merata dua buah elektronnya. Misalnya ini ada antara ikatan A dan B. Nah, maka elektron satu akan berpindah ke B dan satu lagi ke arah A. Nah, dia akan membagi secara merata. Nah, sehingga menghasilkan radikal A dan radikal B. Nah, selanjutnya tahap inisiasi yang biasanya kita kenal itu yaitu klorinasi metana atau substitusi. Nah, klorinasi metana ini yaitu Rx ditambah radikal Y akan menghasilkan Ry ditambah X. Nah, misalnya ada contoh molekul Cl2 akan menghasilkan radikal 2Cl. Nah, pada molekul Cl2 ini saling berikatan dan akan terjadi pemisahan secara homolitik. Nah, pemisahan secara homolitik ini artinya pada tahap awal pembentukan Cl2 akan menghasilkan radikal 2Cl. Nah, pada tahap ini elektronnya akan terbagi secara merata, yaitu satu elektron ke klorin sebelah kanan dan satu lagi ke arah kiri, sehingga menghasilkan radikal Cl ditambah radikal Cl. Nah, tanda titik pada radikal ini itu menandakan elektron tidak berpasangan. Nah, begitu juga dengan pemisahan homolitik di alkyl peroksida yang dibantu dengan pemanasan ataupun cahaya akan menghasilkan radikal alkoksi. Nah, di sini terdapat dua elektron yang dipakai secara bersama-sama. Nah, satu elektronnya akan pergi ke arah OR sebelah kanan dan satu laginya akan pergi ke OR sebelah kiri dan akan menghasilkan radikal alkoksi. Nah, begitu juga dengan homolisis halogen. Misalnya di sini kita anggap halogennya yaitu Cl. Nah, Cl ini akan berikatan dengan Cl yang mana akan terjadi pembagian elektron secara merata. Satu elektron ke Cl sebelah kanan dan satu elektron Cl ke sebelah kiri. Dan akan menghasilkan radikal 2Cl atau 2X. Nah, selanjutnya pemisahan ini ada dua, yaitu pemisahan homolitik dan juga pemisahan heterolitik. Nah, apa sih beda antara pemisahan homolitik dan heterolitik ini? Nah, pemisahan homolitik seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu dia salah satu cirinya memiliki tanda panah setengah. Nah, di sini dapat kita lihat ini ada Cl2 yang saling berikatan. Nah, satu elektronnya akan pergi ke Cl sebelah kanan dan satu elektronnya lagi akan pergi ke Cl sebelah kiri. Dengan bantuan sinar UV akan terjadi radikal Cl ditambah radikal Cl. Nah, sedangkan pada pemisahan heterolitik ini, pemisahannya tuh yang menjadi salah satu tanda yaitu memiliki tanda panah penuh, yang artinya elektron ini akan pergi ke salah satu
atom aja. Misalnya pada AB yang saling berikatan, dia akan pergi ke B. Elektronnya akan pergi ke B dan akan menghasilkan A yang bermuatan positif dan B yang bermuatan negatif karena elektronnya berpindah ke B. Nah, begitu juga sebaliknya, jika elektronnya berpindah ke A, maka A-nya akan bermuatan negatif dan B-nya akan bermuatan positif. Nah, pada pemisahan homolitik ini itu yang biasanya disebut dengan reaksi radikal dan juga pada pemisahan heterolitik ini biasanya disebut dengan reaksi ionik. Yang kedua adalah tahap propagasi. Propagasi atau perambatan adalah tahap perpanjangan rantai. Nah, misalnya pada tahap inisiasi tadi, dihasilkan suatu radikal. Maka pada tahap propagasi ini, radikal tersebut akan berikatan dengan molekul stabil lain, sehingga terbentuk radikal baru. Ketika radikal tersebut terbentuk, dia akan berikatan lagi dengan molekul lain, dan begitu seterusnya, sehingga terdapat banyak radikal, dengan perpanjangan rantai radikal. Nah, di sini jika kita gambar berdasarkan reaksinya, pada tahap propagasi, A radikal yang dihasilkan pada tahap inisiasi tadi akan direaksikan dengan molekul stabil, misalnya molekul CD, di mana radikal akan menyerang molekul dan ikatan dari molekul CD, sehingga akan terbentuk AC sebagai molekul baru dan D sebagai radikal baru. Kemudian, D radikal ini akan kembali bereaksi dengan molekul lainnya, yakni molekul F, sehingga terbentuk F radikal, dan begitu seterusnya. Pada tahap propagasi ini dikenal dengan adanya istilah abstraksi hidrogen, di mana radikal bebas mengabstraksi atom hidrogen dari suatu molekul untuk membentuk produk baru. Tahap ketiga adalah terminasi, yang merupakan suatu proses pengakhiran terbentuknya radikal, atau tahap akhir sebagai pemusnah radikal bebas. Pada tahap ini, radikal-radikal yang terbentuk pada tahap propagasi yang begitu banyak jenisnya, sesama radikalnya akan bergabung. Seperti pada slide, radikal F akan bereaksi dengan radikal G, membentuk suatu molekul stabil Fg. Sehingga, tidak ada lagi yang namanya molekul yang bersifat radikal. Semuanya sudah stabil, dan proses reaksi radikal bebas ini sudah berakhir. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari tahapan-tahapan pembentukan radikal bebas tadi, di sini saya akan mencoba menjelaskan contoh dari pembentukan radikal bebas. Di sini saya akan menjelaskan tentang klorinasi metana. Nah, kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu tahap inisiasi, yang dimana seperti yang dapat kita lihat pada layar, ada senyawa Cl2 yang berikatan secara kovalen dan nantinya akan terpisah secara homolitik sehingga menghasilkan dua atom radikal Cl yang bebas. Nah, kemudian kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap propagasi, di mana dalam tahap ini merupakan tahap perpanjangan rantai. Nah, dapat kita lihat Cl radikal yang terbentuk pada tahap inisiasi tadi akan direaksikan dengan senyawa CH3 atau metana. Nah, di sini dalam tahap ini akan terjadi abstraksi hidrogen, yang dimana satu atom pada CH4 akan terpisah secara homolitik, sehingga nanti atom H radikal akan bereaksi dengan Cl radikal sehingga menghasilkan senyawa HCl dan radikal CH3. Nah, kemudian radikal CH3 ini akan bereaksi kembali dengan Cl2 yang berikatan secara kovalen dan yang nantinya akan terpisah secara homolitik sehingga menghasilkan senyawa CH3Cl dan radikal Cl. Nah, perlu diketahui juga dalam tahapan propagasi ini akan berlangsung secara terus-menerus sampai atom H pada CH4 ini habis diabstraksi oleh Cl radikal bebas. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu tahap terminasi. Nah, dalam tahapan ini semua radikal akan musnah dikarenakan sudah berikatan. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada layar, ada dua atom radikal bebas Cl yang akan saling berikatan sehingga menghasilkan Cl2 yang berikatan secara kovalen. Dan kemudian ada radikal CH3 berikatan dengan Cl radikal sehingga menghasilkan senyawa CH3
Cl. Dan begitupun dengan radikal-radikal yang terbentuk pada tahapan propagasi tadi. Begitulah tahapan pembentukan klorinasi metana. Sekian dari saya dan terima kasih. Nah, itulah penjabaran materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.